Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kama amar, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin mentafsir hadis, yang mana hadis tersebut saya ambil daripada tafsir Profesor Dr. Hamka yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Penjelasan dalam surat Al-Ahzab ayat 52 pada jilid ke-8 halaman 5769, cetakan Pustaka Nasional PTI Singapura tahun 1989. Yang mana hadis ini mukharijnya adalah Sunan Abi Daud dengan nomor hadis ke-2082. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang biografi Profesor Dr. Hamka. Hamka nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Dilahirkan pada tanggal 13 Muharram 1362 Hijriah, bertepatan pada tanggal 16 Februari 1908 di sebuah desa yang bernama Tanah Sirah, termasuk daerah Sungai Batang di tepi Danau Kaninjau. Pendidikan yang ia terima dimulai di rumah, sekolah diniyah dan surau. Dalam pendidikannya, hasrat orang tuanya yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah sangat berpengaruh dalam proses pendidikannya. Kemudian Hamka wafat pada tanggal 24 Juli 1981. Jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Teman-teman sekalian, kemudian kita masuk dalam lafaz hadis, yaitu haddatsana Musaddad, haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad, haddatsana Muhammad bin Ishaq, an Dawud bin Husain, an Waqid bin Abdurrahman bin Sa'id bin Ziyad, an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a ay yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Qala فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. Yang mana artinya dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW bahwa beliau pernah berkata, bila mana kamu ingin meminang seorang perempuan, kalau dapat ia melihat perempuan itu terlebih dahulu agar menarik untuk dinikahinya, maka perbuatlah. Riwayat Abu Daud. Baiklah, di dalam hadis ini dapat kita ambil beberapa nama perawi, yaitu yang pertama adalah Jabir bin Abdullah, yang kedua adalah Waqid bin Abdurrahman bin Sa'id bin Mu'az, yang ketiga adalah Daud bin Al-Husain, yang keempat adalah Muhammad bin Ishaq, dan kelima adalah Abdul Wahid bin Ziyad, yang keenam adalah Musaddad, yang ketujuh adalah Mukharijul Hadis Abu Daud. Teman-teman sekalian, nama-nama perawi ini saya cari bukanlah secara manual, tapi saya cari melalui Maktabah Syamilah, sehingga dapat saya simpulkan secara ringkas nama-nama perawi dalam hadis ini. Yang pertama adalah Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji As-Salami. Beliau adalah seorang sahabat yang wafat pada tahun 70 Hijriah di kota Madinah. Beliau diriwayatkan hadis daripada Al-Bukhari dan Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Perawi kedua adalah Waqid bin Abdurrahman bin Sa'id bin Mu'adz Al-Ansari. Ibnu Hajar berpendapat tentang beliau bahwa beliau ini adalah majhul, tidak diketahui keadaannya. Dan setelah saya telusuri, rupanya nama perawi yang kedua ini yang benar adalah Waqid bin Amr bin Sa'id bin Mu'adz bin An-Nu'man bin Mimri'in Al-Qais bin Abdul Ashhal Al-Ansari Al-Ashhali. Beliau wafat pada tahun 120 Hijriah. Dan Bukhari hadis yang meriwayatkan daripada beliau adalah Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Ibnu Hajar berpendapat tentang beliau
adalah seorang yang thiqah, begitu juga Imam Az-Zahabi. Yang ketiga adalah Daud bin Husain Al-Qurashi Al-Umawi. Beliau wafat pada tahun 135 Hijriah. Dan mukharij hadis yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ibnu Hajar berpendapat tentang beliau adalah orang yang thiqah kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah. Dan Ibnu Hajar juga berpendapat bahwa beliau adalah orang yang berpaham Khawarij. Imam Az-Zahabi yang dinukilkan daripada Ibnu Mu'in mengatakan bahwa beliau adalah orang yang thiqah. Begitu juga kata Abu Hatim, berpendapat bahwa kalau bukan karena Malik meriwayatkan darinya, maka sungguh hadisnya adalah matruk, hadisnya adalah ditinggalkan. Baik, selanjutnya perawi yang keempat adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al-Madani Al-Qurashi Al-Matlabi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijriah atau dikatakan setelahnya. Mukharij hadis yang meriwayatkan daripada beliau adalah Imam Bukhari secara penjelasan atau secara ta'liqan, kemudian ada Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ibnu Hajar berpendapat tentang beliau adalah orang yang suduk yudallis. Beliau adalah orang yang terpercaya tapi sering mentadliskan hadis. Dan diduga beliau adalah orang yang berpenganut paham Syiah dan juga berpaham Qadariyah. Perawi yang kelima adalah Abdul Wahid bin Ziyad Al-Abdi. Beliau wafat pada tahun 176 Hijriah dan ada yang mengatakan setelahnya. Mukharij hadis yang mengambil daripada beliau adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Ibnu Hajar berpendapat tentang beliau adalah orang yang thiqah kecuali pada hadisnya yang diriwayatkan daripada Al-Amash. Menurut Imam Ibnu Hajar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Amash ada sesuatu di dalamnya, fihi maqal. Sedangkan Imam Zahabi yang mengambil kutipan daripada Imam An-Nasa'i mengatakan bahwa laisa bihi syak, laisa bihi ba's. Kemudian perawi yang keenam adalah Musaddad bin Musrahid bin Musrabil bin Mustawrad Al-Asadi Abu Hasan Al-Basri, dan dikatakan bahwa namanya yang sebenarnya adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz, sedangkan Musaddad adalah lakabnya. Beliau wafat pada tahun 228 Hijriah. Dan mukharij hadis yang mengambil daripada beliau adalah Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ibnu Hajar berpendapat tentang beliau adalah beliau orang yang thiqah hafiz. Dan yang terakhir adalah mukharijul hadis, yaitu bernama Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad Al-Azdi As-Sijistani, atau lebih kita kenal dengan sebutan Abu Daud. Beliau wafat pada tahun 275 Hijriah. Dan mukharij hadis yang mengambil juga daripada beliau adalah At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ibnu Hajar berpendapat tentang beliau adalah seorang yang thiqah, hafiz, pemilik as-sunan, dan termasuk daripada ulama-ulama yang termasyhur, min kibarul ulama. Baiklah, sekian penjelasan singkat tentang para perawi hadis di hadis tersebut. Kemudian kita masuk pada syawahid dan mutaba'ahnya. Mutaba'ah yang pertama adalah Musnad Ahmad, kemudian ada Mustadrak Al-Hakim, ada Syarah Al-Ma'ani Al-Athar At-Tahawi, kemudian ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan Al-Kubra Al-Baihaqi. Syawahidnya yang pertama ada hadis Anas bin Malik di Sunan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Yang kedua adalah hadis Abu Hurairah di Musnad Ahmad dan juga ada di dalam Sahih Muslim. Yang ketiga adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah di dalam Musnad Ahmad. Dan yang keempat adalah hadis Abi Hamid As-Sa'idi di dalam Sunan Ahmad juga. Hukum hadis tersebut adalah hadis hasan karena terjadi perbedaan pendapat terhadap Muhammad bin Ishaq dalam penamaan rawi dari Jabir
Abdul Wahid bin Ziyad mendengar bahwa Muhammad bin Ishaq mengambil hadis dari Waqi bin Abdurrahman bin Sa'id. Sedangkan menurut Ibnu Qattan Al-Fashi dalam kitabnya Al-Wahm wal Iham mengatakan bahwa Waqi bin Abdurrahman bin Sa'id ini keadaannya tidak diketahui. Sebenarnya yang nama yang aslinya adalah Waqi bin Amru bin Sa'id. Meskipun terputus sanadnya di Abdul Wahid bin Ziyad dan Muhammad bin Ishaq yang menjadikan hadis ini dhaif, tapi karena banyaknya syawahid dan mutaba'ah, hadis ini naik derajatnya menjadi hasan. Sekianlah tafsir hadis saya pada video kali ini. Hanya sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.